Anda kembali di kabar utama pagi pemirsa, seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga menikahi anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua. Didampingi Lembaga Perlindungan Anak, korban beserta orang tuanya melaporkan oknum pengasuh pondok pesantren Habib Merah di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa yang menimpa anak perempuan berusia 16 tahun ini terjadi di bulan Agustus tahun lalu. Korban dinikahkan oleh pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Kasus ini terbongkar setelah masyarakat desa setempat ramai membicarakan isu kehamilan korban. Keluarga kecewa terhadap pihak kepolisian lantaran sejak dilaporkan pada 14 Mei lalu, pelaku masih belum ditahan. Hingga keluarga didampingi Lembaga Perlindungan Anak harus kembali mendatangi Polres Lumajang untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan tersebut. Selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui kronologi seorang santri dinikahi oleh pemilik pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur, sudah bersama kami ayah dari korban, Matur Rokim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rokim. Pertama kami ingin tahu, Pak, ini kan putri Bapak dinikahi tanpa izin, tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Nah, kemudian sampai akhirnya pihak keluarga tahu, itu bagaimana ceritanya? Ceritanya kan di desa saya itu ramai kalau puput itu hamil-hamil. Itu ada saudara saya yang jemput saya kalau anak saya hamil. Kemudian Itu kan kemudian anak saya kan kerja. Lalu saudara saya itu suruh jemput. Lalu ditanyakan kepada anak saya kalau dia benar dinikahi sama Erik gitu. baik, Pak Rokim, ini kan dinikahinya sudah dari tahun Ya. lalu ya, Pak. Kemudian hingga di tahun 2024 ini putri Bapak tidak pernah cerita apa-apa begitu, Pak? Tidak pernah cerita. Baik, tapi setelah dinikahi itu apakah putri Bapak tinggal satu rumah dengan pelaku? Tidak sama saya. Sama Bapak. Artinya sudah tidak mondok juga begitu ya, Pak? Tinggal di rumah dengan Tidak. keluarga? Iya. Baik. Cerita dari putri Bapak, kenapa sih Pak sampai mau begitu dinikahkan ataupun dinikahi padahal juga tanpa izin orang tua? Dan juga putri Bapak ini kan masih di bawah umur. Apa mungkin yang dijanjikan oleh Ya. pelaku? Yang dijanjikan akan disenangkan, akan dikasih uang. Dinafkahi Gitu. begitu janjinya? Iya. Ada mungkin ancaman Pak dari pihak pelaku kalau putri Bapak ini tidak mau menuruti, tidak mau menikah, mungkin ada ancaman yang sebelumnya disampaikan? Kalau ancaman ada, ancamannya jangan bilang siapa-siapa. Hanya itu? Iya. Baik, kemudian dari pihak istri pelaku sendiri ataupun pihak pondok pesantren, ada yang mengetahui nggak Pak hal ini? Ada. Siapa Pak? Adiknya yang mengetahui. Ini artinya istri pelaku juga tidak tahu begitu ya? Tahu. Istri pelaku tahu? Tahu. Taunya ketika akan menikah atau mungkin setelah beberapa bulan setelah itu? Ya, setelah berapa bulan. Baik, ini artinya juga ketika menikah itu tanpa sepengetahuan juga ya. Kemudian informasinya Iya. Bapak selaku orang tua ya, pihak keluarga juga sudah melaporkan Iya. hal ini ke Iya. pihak kepolisian. Responsnya ataupun tindak lanjutnya seperti apa Pak? Tindak lanjutnya ya sekarang ya masih diselidiki. Baik, tapi Bapak sebelumnya, sebelum lapor, ini ketika sudah tahu Iya. putri Bapak sudah dinikahi, itu sudah ada bertemu ataupun juga komunikasi dengan pihak pelaku, dengan pelaku? Tidak.
Sama sekali tidak ada itikat mungkin untuk meminta izin, walaupun sudah terlambat tentunya ya. Dari pihak pelaku ini tidak ada komunikasi dengan Bapak? Tidak ada. Kemudian selama menjalani pernikahan ya Pak, beberapa bulan, Ya. apa cerita yang disampaikan oleh putri Bapak? Benarkah dinafkahi atau seperti apa ceritanya Pak? Tidak benar dinikahi. Apa cerita lain dari putri Bapak Pak yang dialami? Dia tidak pernah cerita sama saya karena dia takut. Baik, kemudian harapan Bapak selanjutnya seperti apa Pak? Harapannya saya ya dihukum. Didukung apanya Pak? Dihukum. Baik, apakah Bapak tetap, artinya Bapak tetap mengizinkan, merestui putri Bapak melanjutkan pernikahannya begitu? Oh tidak. Baik, kami harapkan juga segera ada tindak lanjut dari pihak kepolisian setelah Bapak selaku pihak keluarga melaporkan kasus ini. Terima kasih Pak Matrokim atas waktunya untuk TV One.